semua ya, dari poin 1 sampai dengan poin 5. Enggak sulit kok ya, karena ini sebetulnya salah satu tahapannya sudah kita kerjakan ya. Nah, di sini Ibu sudah share screen, udah kelihatan belum? Oh ya, oke, good. Ya, jadi di sini yang saya share screen, ini adalah instruksi 5 yang ada di buku 2, ya, menginformasikan kepada kita tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam kita menyelesaikan ya penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23/26 untuk masa pajak Agustus 2023. Ya, yang pertama kita diminta untuk melihat kembali analisis penghitungan PPh dan pembayaran honorarium imbalan lain. Ini adanya di buku Pirol, di buku 1 atau buku 2, aku lupa, buku 2 deh nggak salah, buku 2 di halaman, nah ini halaman 19 nih. Ya, seperti ini. Nanti Anda lakukan seperti ini. Oke, berarti yang sudah Anda oh ini nih. Nah ini nih yang sudah Anda lakukan di sini nih di halaman 19 ini. Nanti kan sudah dipisah-pisah ya, mana yang masuk kategori PPh pasal 21 dari setiap penerima penghasilan tersebut, mana yang masuk kategori PPh pasal 21 final, mana yang masuk kategori pasal 23, mana yang masuk kategori PPh pasal 26. Ya, lalu kemudian yang mana juga masuk kategori PPh final pasal 4 ayat 2. Kan sudah ya, ini sudah Anda lakukan. Nah, minggu lalu Anda mengerjakan untuk yang PPh pasal 21-nya, sekarang mengerjakan yang PPh pasal 23 garing 26. Ya, udah spesifik nih PPh pasal 26 yang badan. Ya, nanti PT PPh pasal 23-nya. Nah, dari sini nanti yang sudah 22. Nah, ini. Wes, kalau sudah ngapain katanya? Buatlah ringkasan penghitungan. Dah, nih ringkasan penghitungan udah kita bikin. Terus buatlah bukti potong. Ya, suruh bikin bukti potong PPh pasal 23/26 serta daftar bukti potongnya. Berarti semua yang terhutang pajak PPh pasal 23 ya, 1 loro 3 4 5 dan 6 sama Prudential Life ini ya, ini semua kita buatkan bukti potong. Oke, bukti potongnya itu ada di halaman piro? Halaman 1 nggak salah, buku 1 ya nggak salah bukti potong itu ya. Nah, di situ. Di sini bukti potong teman-teman ini sudah ada. Kalau angkanya beda sama Anda, ikut angka yang Anda cari ya. Nah, karena ini belum Ibu sesuaikan ini bukti potong yang di sini. Ya, ini teman-teman semua cara ngisinya nomor ini seperti ini ya, cara pengisian nomor ya. Nomor cara pengisiannya kayak gini. Ya, kenapa sih 01? Karena KAP Kurniawan itu ada di urutan yang pertama. Ini urutan pertama toh, berarti dia masuk, kita menuliskannya di sini 01. Garing PS strip 23 karena ini masuk kategori PPh pasal 23. 08 karena ini periodenya Agustus berarti kan 08. 2023 karena tahunnya. Ya, tahun di mana terjadinya pajak tersebut 2023. Nah, NPWP-nya si Kurniawan. Ya, lihat di mana? Lihat di buku 1. Ya toh? Di buku 1 sini ngasih tahu nih NPWP sebagainya tuh. KAP Kurniawan bla bla bla, NPWP-nya ada. Dah, berarti dari situ informasinya. Alamatnya juga lihat di buku 1. Dah. Kalau sudah diisi. Ya, cari objek yang sesuai dengan yang diperoleh wajib pajak tersebut.
wajib pajaknya dapatnya jasa konsultan. Berarti ini ya yang C. Poin 6 yang C. Jasa konsultan. Wes. Terus dia ini jasa konsultan, tulis penghasilan brutonya berapa? 15. Ya, dan terus 15. Tarifnya 2% sudah template dari format, sudah ada template penghitungan tarifnya ya, atau besaran tarifnya sudah ada di format SP bukti potongnya. Dan nah, terus kemudian PPh yang dipotongnya jadi berapa? Harus sama dengan yang sudah kita hitung. Ya, baik di halaman 22 maupun di halaman 19. Nanti nilainya harus sama. Ya, ketemu angka 300.000. Nah, oke. Bu, itu ada tarif lebih final 100% dalam kurung tidak ber-NPWP. Kalau seandainya wajib pajaknya tidak ber-NPWP, ini Anda silang. Ya, ini Anda silang. Ya, kotak ini Anda silang. Tapi kalau dia memiliki NPWP, nggak usah disilang. Kosongkan saja. Ya, nggak usah disilang, dikosongkan saja. Wes, lanjut yang berikutnya sampai ke bawah. Nah, satu wajib pajak, satu bukti potong. Jadi tidak boleh tidak boleh dirangkum menjadi beberapa wajib pajak gitu, tidak boleh. Ya, satu wajib pajak mendapatkan satu bukti potong. Jadi kalau misalnya nanti di sini ada CV Mekanika, ada PO Nyaman, ada CV Adversindo, ya PT Mandala, berarti mereka satu-satu dapat bukti potong. Ya, seandainya Bu, objeknya sama, jenis penghasilannya sama, jasa konsultan juga, tapi yang dapat KAP Kurniawan, KAP Joko, KAP Bambang, sama-sama jasa konsultan, boleh nggak jadi satu? Nggak boleh. Karena nama penerima penghasilannya beda-beda. Gitu ya, nama penerima penghasilannya beda-beda. Jadi satu wajib pajak, satu bukti potong. Itu ya teman-teman ya. Nah ini bedain. Ini kalau lagi ngebahas bukti potong. Ya nggak boleh. Apalagi sekarang pakai Cortex. Nanti bukti potongnya kan nanti kan dikirim ke masing-masing WP. Ya jadi nggak boleh nanti ya di dalam bukti potongnya itu. Teman-teman terus ini nanti di sini bukti potongnya rame-rame gitu namanya gitu, enggak boleh. Ya diinget-inget ya. Nanti kalau saya tanya ya, nanti kalau pas lagi tes lisan aku tanya, jadi Anda paham. Wes lanjut. Ini kan untuk KAP Kurniawan. Sekarang yang kedua, CV Mekanika. Sama saja teman-teman. Hanya nanti urutannya jangan lupa ya diganti ya. Karena dia kan urutan yang kedua. Ya, saya urutannya gini. Ini aku nih urutannya berdasarkan transaksi deh kalau tidak salah nih urutannya. Siapa yang duluan transaksi duluan itu ya. Jadi tanggal transaksinya saya urutkan ini. Ya, kayak gitu. Ini CV Mekanika yang kedua, PO Nyaman, CV Adversindo, PT Mandala ya dan seterusnya ini. Dan ini sama seperti tadi, Anda lihat di informasi ya di buku 1 mengenai NPWP, alamat dan sebagainya, copy paste ke sini. Gitu ya. Lanjut. Cari objeknya yang mana. Sama seperti tadi. Ya, tulis di sini. 6D perawatan mesin dan jasa lainnya. Bu, kalau seandainya nanti pada saat kita bekerja kemudian ada jasa-jasa yang tidak tertulis di dalam format ini bagaimana? Di dalam template ini ya, ini isi titik-titik ini. Ya, Anda tulis titik-titik, jasa apa misalnya? Ya, jasa itu jasa-jasanya kayak banget ya. Jasa membuat taman misalnya gitu kan, misalnya nggak ada di sini jasa membuat taman. Apa meneh? Ya, jasa perbaikan
apa jasa perbaikan apa misalnya gitu, ya kan, dan jasa-jasa lainnya. Kalau memang tidak ada di sini, di jasa teknik nggak termasuk, jasa manajemen nggak termasuk, jasa konsultan nggak termasuk, berarti dia di jasa yang lain, tulis nama jasanya apa. Ya, di sini adalah untuk menulis penghasilan brutonya. Untuk persentase tarifnya sudah ada di template bukti potong, nggak usah ditulis, tinggal Anda tulis berapa nilai PPh-nya. Ya, nah, sekali lagi teman-teman, kotak-kotak ini ya, kotak-kotak ini ya, kotak-kotak ini menginformasikan bahwa wajib pajak tersebut punya NPWP atau tidak. Kalau enggak punya NPWP kan kena sanksi. Nah, kalau dia nggak punya NPWP kena sanksi, kita silang kotaknya. Ya, kalau dia punya NPWP ya jangan. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau sekarang di Cortex modelnya diklik-klik ya, klik-klik-klik gitu. Punya NPWP? Ya, kalau dikatakan punya iya ya tinggal klik ya. Kalau tidak punya tinggal klik tidak punya. Nanti automatically tarifnya akan menyesuaikan kalau dia tidak memiliki NPWP. Ya, gitu ya. Wes, apa meneh? Ini dijumlahin semua ya, lalu kemudian nah ini. Ya, di sini Bu itu kok PT Dwi, iya karena pemotong pajaknya kan PT Dwi meskipun yang tanda tangan si Akbar. Ya, ini khusus untuk bukti potong seperti PPh pasal 23 ya, ketentuan seperti ini. Udah ikuti saja. Maunya kayak gini. Gitu ya, teman-teman ya. Wes, bukti potong 1 juga sama, bukti potong 2 juga sama ya. Terus ada yang tanya, "Bu, kalau saat mungkinkah?" Ya, mungkinkah udah kayak lagu ya, mungkinkah gitu ya. Nah, satu wajib pajak itu punya beberapa jenis penghasilan, mungkin ya, mungkin sekali ya, mungkin saja ya, kayak CV mekanika ini ya, ini kayak CV mekanika, dia tidak hanya perawatan mesin tapi dia juga punya jasa teknik. Nah, kalau yang seperti itu gimana Bu? Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa digabung jadi satu. Karena kan dia berada di WP yang sama. Walaupun penghasilannya dia ini ada 2 macam. Ya, gak apa-apa dijadikan satu. Karena yang penting kan namanya sama. Gitu teman-teman. Ya, itu teman-teman. Ya, oke deh. Cuma nanti jangan lupa nih bukti potongnya berarti nanti diurutin ya. Jadi pada saat Anda bikin nanti urutan untuk di sininya ini, kalau memang itu terjadi ya, urutan di sininya disamain urutannya. Kalau dia urutannya 02 ya nanti pada saat Anda merekap ya 02 terus untuk dia. Disesuaikan gitu ya maksudnya ya. Wes, lanjut. PO nyaman ya podo wae sama saja. Ya, ini juga Anda menuliskan berapa dia punya penghasilan bruto sehingga PPh yang dipotongnya berapa. Jangan lupa NPWP alamatnya lengkap ditulis ya, semuanya lengkap ditulis. Wes, ini sampai mana toh? Sampai semuanya ya. PO nyaman, CV Edwarsindo, PT Mandala, coba kita lihat ya. Di sini ada CV Edwarsindo, dibikin juga PT Mandala, dibikin juga. Dan yang berikutnya adalah bukti potong PPh pasal 26. Nanti jangan salah menggunakan bukti potong ya teman-teman. Ya, kalau masih belum yakin nggak usah pakai pulpen dulu, pakai pensil dulu. Ya, ngerjainnya. Oke, ini untuk yang Prudential Life, dia ini kan masuk kategori wajib pajak luar negeri. Ya, wajib pajak luar negeri badan. Ya, sehingga dia menjadi satu dengan laporan SPT-nya di PPh pasal 23. Gitu. Ya, oleh karena itu pada saat pembuatan bukti potongnya, ya bukti potongnya adalah bukti potong untuk wajib pajak luar negeri, yaitu PPh pasal 26. Cuma satu-satunya dia tok, ya wes, berarti urutannya 01. Di sininya PS-nya 26.
Paham ya PS ya? Bukan PlayStation loh ya PS ya, ntar main game lagi PlayStation. Enggak, ini PS 26. Oh ya kan, ya. Bukan lagi main game ini. Wes ya. Nah, terus ini 08 di Agustus ya, tahunnya 2023. Bu, itu nggak punya NPWP. Nah, teman-teman inget-inget ya. Seperti yang telah saya informasikan di kelas bahwa kalau wajib pajak luar negeri itu sama negara itu kan dikasih 2 pilihan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Apa saja toh pilihannya? Yang pertama, diperlakukan sebagai wajib pajak luar negeri. Ya, betul-betul diperlakukan sebagai wajib pajak luar negeri. Sehingga kalau dia memilih diperlakukan sebagai wajib pajak luar negeri, tidak perlu memiliki NPWP. Ya, tidak perlu memiliki NPWP. Yang kedua, pilihan kedua, diperlakukan sebagai BUT, bentuk usaha tetap. Nah, kalau dia minta atau dia memilih diperlakukan sebagai BUT, maka dia wajib punya NPWP. Kenapa wajib punya NPWP? Karena BUT itu perlakuannya sama dengan wajib pajak dalam negeri. Gitu teman-teman. Nah, ini kok Ibu bisa menentukan bahwa dia ini adalah bukan BUT? Soalnya di sini ya, di informasi sini, informasi di dalam bukunya ini nggak ngasih tahu. Ya, di sini kan nggak ngasih tahu nih, cuman bayar premi asuransi kepada Prudential Life, monotok. Tapi nggak ada informasi apakah dia BUT atau bukan BUT. Nah, kalau nggak ada informasi seperti ini ya udah, berarti fix dia diperlakukan sebagai wajib pajak luar negeri. Ya, karena setahu saya, kalau wajib pajak itu minta diperlakukan sebagai BUT, dalam setiap soal ujian itu sebutin dalam soal ujian. Prudential Life beralamat di Johor, Malaysia gitu ya. Nah, diperlakukan sebagai BUT bentuk usaha tetap atau merupakan salah satu bentuk usaha tetap. Nah, kalau ada kalimat yang seperti itu, nah fix itu pakainya pasti adalah BUT. Ya. Nah, kalau BUT tarifnya nggak boleh PPh pasal 26 ya teman-teman. Ya. Kalau BUT tarifnya nggak boleh PPh pasal 26. Kalau BUT nanti tarifnya tergantung objek yang dia dapatkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke dah. Jadi nah ini diingat-ingat ya. Suatu saat nanti aku nanya nanti pada saat tes lisan, nah Anda remember jadinya. Lanjut yang berikutnya. Bu, ternyata objeknya sama saja ya. Ya. Objek untuk wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 26 itu mirip, bahkan dapat dikatakan sama beberapa objeknya dengan PPh pasal 23 dan PPh pasal 21 dan PPh final pasal 4 ayat 2. Ya, ada beberapa objek yang mirip yang sama. Terus yang membedakan apa, Bu? Ya, yang membedakan tadi 21, 23, final 4 ayat 2 itu kan yang nerima penghasilannya adalah dalam negeri. Sedangkan 26 yang nerima itu luar negeri. Nah, bedanya di situ teman-teman. Objek boleh sama, tapi yang nerima penghasilannya beda, alias wajib pajaknya beda, ya pajaknya beda. Gitu. Makanya kan tak tekankan banget itu. Ya, setiap kali saya perkuliahan teori itu saya tekankan banget ke mahasiswa. Ya, supaya bisa ngebedain. Ya, kenapa kok objek yang sama tapi kok pajaknya beda? Nah, karena wajib pajaknya beda. Lanjut. Terkait dengan premi asuransi. Nah, atau premi reasuransi. Ya, masih ingat ya? Ada asuransi, ada reasuransi, ada reasuransi, ya toh? Lupa deh
Nah, ya sudahlah, lupa lah. Nah, kalau aku tanya diinget-inget ya, baca lagi teorinya ya. Jadi ada yang namanya asuransi, ada yang namanya reasuransi, ada yang namanya re-asuransi. Ya, itu kalau di bukunya Siti Resmi itu semua dibahas tuh sama beliau. Ya, kalau aku bahas itu. Ya, di perpajakan 1 biasanya aku bahas. Nah, terkait dengan premi asuransi, maka tarif yang digunakan 20% dikalikan dengan penghasilan netonya. Ya, dikalikan dengan penghasilan netonya. Nah, penghasilan netonya itu berapa ya? Nggak salah 50% deh. Penghasilan neto itu 50% dari nilai premi. Nah, nilai preminya 50% dari nilai preminya itu penghasilan neto. Sehingga pajak ini nih 6 juta sekian diperoleh dari 20% dikali 50% dikali ya nilai premi asuransi tersebut. Wes, ketemu angkanya 6.750. Totalnya 6.750. Udah. Yang sebelumnya yang di bawah-bawahnya sama semua. Sudah? Berarti kita sudah selesai membuat bukti potong. Lanjut, suruh ngapain? Isilah surat setoran pajak seolah-olah ya Anda membayarkannya ke Bank Mandiri paling lambat tanggal 10 September. Ini udah ada semua ya teman-teman. Ya, jadi kalau saya tanya, bayar pajak itu kemana toh? Bayar pajak itu ke bank. Bayar pajak itu ke kas negara. Lapor pajak kemana? Lapor pajaknya ke KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Gitu. Ya, bayar pajaknya pakai apa? Ya, kalau konvensional pakai SSP namanya, surat setoran pajak secara konvensional. Dah, berarti suruh bikin SSP, surat setoran pajak. Bikinlah. Dah, bikin. SSP sama seperti yang sudah-sudah. Ingat teman-teman, SSP ini untuk setiap objek pajak hanya boleh dibikin 1 kali. 1 objek pajak, 1 SSP. Ya, 1 objek pajak, 1 SSP. Maksudnya piye? Maksudnya adalah kalau misalnya ada beberapa objek pajak yang berbeda, nggak boleh kita jadiin 1 SSP gitu, nggak boleh. Ya, sebab hanya boleh untuk 1 objek pajak itu 1 SSP. Gitu ya. Oke, deh ya. Nah, dividen. Bu, kalau misalnya gini Bu, misalnya ya, ada kasus di mana dividen, ada dividen di sini. Ada dividen sih, kok ada dividen sih muncul. Ada dividen. Emang ada dividen? Bunga, sewa dan hadiah. Jasa benar tadi ya, jasa konsultan dan lainnya. Oke, ini gabung jadi 1 nih jasa nih. Ya, jasa ini sama jasa ini gabung jadi 1. Ya, boleh sih kalau gini, kalau misalnya SSP itu boleh kalau jenisnya sama-sama jasa tuh boleh jadi 1 kayak gini. Ini premi yang luar negeri ini saya jadi cuma 1 ya, 1 SSP. Sewa dan hadiah, oke, masih boleh sewa dan hadiah, meskipun perimanya beda ya. Nah, kita lihat sewa dan hadiah, oke. Terus yang berikutnya bunga, ada ya bunga ya. Dividen kan nggak ada. Orang dividennya kan diinvestasikan kembali ya kalau nggak salah ya. Berarti kan nggak perlu dikenakan ya. Ini salah ini. Kita hide aja biar nggak bikin pusing kepala. Wes, jadi hanya sekedar. Gimana Raihan? Izin Bu, sepertinya kalau dividen ada Ibu transaksinya. Jadi transaksi yang
Jadi itu ada dividen yang dikasih ke orang pribadi, Bu. Terus dia itu nggak diinvestasikan kembali, Bu. Jadi sebenarnya dikenakan PPh final pasal orang pribadi ya? Iya, di huruf I, Bu, transaksi huruf I. Yang huruf apa nih? Yang I. HIJKA. Membayar dividen kepada para pemegang saham dengan nilai masing-masing tertera pada tabel 5. Ya, dividen yang diterima oleh Rifda tidak diinvestasikan sesuai dengan aku tanya deh. Dividen diterima orang pribadi itu objek PPh pasal berapa? Kalau tidak diinvestasikan kembali, dia itu PPh final pasal 4 ayat 2, Ibu. PPh final pasal 4 ayat 2, pintar ya, masuk PPh final pasal 4 ayat 2. Karena dia tidak diinvestasikan kembali. Berarti kan bukan PPh pasal 23 toh? Berarti kan dividen Rifda ini. Nah, berarti kalau ya, oke. Kalau yang masuk kategori dividen dikenakan PPh pasal 23 itu yang kayak gimana? Dividen yang kayak gimana? Ada yang bisa bantu aku nggak? Oke. Ya, ada yang bisa bantu aku? Dividen yang masuk kategori PPh pasal 23. Kalau untuk dividen yang masuk PPh pasal 23 itu dividen yang diterima kalau dulu ya, Bu ya, saya kurang tahu kalau sekarang. Cuma kalau dulu itu PPh pasal 23 untuk dividen itu yang diterima wajib pajak badan, terus nanti tidak diinvestasikan kembali di Indonesia, Ibu. Iya, pintar. Ya, oke, good. Pintar. Dividen yang diterima oleh wajib pajak badan itu masuk kategori ya objek PPh pasal 23. Ya, masuk kategori objek PPh pasal 23 dengan syarat ya tidak diinvestasikan kembali. Masih sama itu. Ya, terus ada sebetulnya tambah lagi syaratnya. Ya, syaratnya dia bisa dikenakan PPh pasal 23 itu ya pertama yang nerima wajib pajak badan, kedua tidak diinvestasikan kembali, terus yang ketiga nilai sahamnya kurang dari 25% kepemilikan sahamnya. Jadi sebetulnya dividen yang diterima oleh badan itu tuh ada 3 syarat untuk bisa masuk di pengenaan daripada apa ini. Bentar ya, ada yang WA Ibu ya, bentar ya. Ya, dah. Gitu ya teman-teman ya. Apalagi tadi Ibu lupa deh. PPh pasal 23 khusus dividen ya. Jadi dividen yang masuk kategori objek PPh pasal 23 itu 3 syaratnya. Yang nerima badan, tidak diinvestasikan kembali, nilai saham atau kepemilikannya kurang dari 25%. Jadi 3 itu. Ya, kalau 3 ini terpenuhi, maka dia menjadi objek PPh pasal 23. Oke? Nah, kalau salah satunya tidak terpenuhi, ya nggak bisa menjadi objek PPh pasal 23. Ya, oke deh. Oke deh, sampai sini ya. Berarti kembali kepada bukti tadi dan juga SSP-nya, dividennya nggak bisa ya tadi ya, dividennya saya anulir ya. Nah, jadi dividennya tadi saya hide saja. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang sudah kita rangkum di sini di ringkasan penerimaan, hanya ada jasa, sewa, hadiah dan bunga.
Ya, jadi hanya ada bunga di sini, kemudian sewa dan hadiah, kemudian jasa, satu lagi premi luar negeri. Gitu ya teman-teman ya. Wes, kalau sudah berarti kita diminta untuk mengisi daripada SPT masanya. Ya, SPT masa PPh pasal 23. Ya nggak sih? Nih, isilah surat pemberitahuan masa PPh pasal 23/26 dan seolah-olah sampaikan SPT tersebut ke KPP Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur. Ya, paling lambat pada tanggal 15 September. Ini berarti kan suruh isi SPT. Nah, ini wes SPT ini wes ono iki. Ya, pertama-tama kita bikin dulu di sini daftar bukti potongnya, gitu ya teman-teman ya. Ini dibikin dulu semuanya. Wes, ya toh, wes digawe, udah direkap semuanya sama Anda semua. Ya, di sini sudah ada semua. Baru yang berikutnya kita pindahin ke SPT induknya. Ya, kita pindahin ke SPT induk. Cara ngisi SPT induk ya, kalau di Cortex diklik ya. Nah, kalau di sini tuh disilang-silang gitu ya. Disilang SPT normalnya, masa pajaknya ditulis, nama NPWP-nya, PT Dwi dan sebagainya. Lalu kemudian untuk setiap objek pajaknya Anda isi kembali berapa nilai penghasilan brutonya, berapa PPh yang dipotong ya, seterusnya ini. Gitu ya teman-teman ya, termasuk dalam hal ini adalah masuk kategori objek PPh pasal 26 ya, semuanya diisi. Nah, sambil nanti diklik lagi ya, mana saja disilang-silang, maksudku disilang-silang mana saja yang menjadi bagian daripada lampiran-lampiran. Dah, itu saja, wes rampung. Hari ini cuma ini saja yang diminta untuk dikerjakan. Ya, ada yang mau tanya? Oke, oh Dwi udah kasih trompet ini ya. Berarti udah ngerti ini Dwi udah ngasih trompet. Yes. Ada yang mau ditanyakan? Yo, Rehan udah ngasih jempol. Ya. Ya juga si Mila juga udah ke Mila tuh. Tadi kebacaannya si Mila ya. Oh, ada Kinanti. Ya wes berarti udah nggak ada yang ditanyain ya. Bisa ya, aman ya teman-teman ya. Oke deh. Aman, jangan lupa absen. Kamu bisa absen nggak sih? Nggak bisa ya? Ya nanti ibu yang absenin deh.